Dongeng unik Lala. Berjumpa kembali dengan dongeng unik Lala. Sederek, saya akan berdongeng tentang Sang Satrio Piningit. Beliau datang selalu diremehkan. Beliau datang ke semua orang tanpa disadari oleh banyak orang. Beliau mencoba mendatangi dengan segala kerendahan hati, mengajak persaudaraan, pertemanan yang tulus karena dia mencari teman yang tulus seperti dirinya. Dia tampilkan apa adanya seseorang dalam sebuah persahabatan. Karena beliau sanggup membaca isi hati dan karakter setiap insan yang ditemuinya melalui tatap matanya, melalui canda guraunya yang tidak disadari oleh banyak pribadi, menyelami, menjadi tempat curhatan, menjadi tempat segala orang ke pelabuhan dan dia sebagai pelabuhannya, memberi solusi, membantu, memberi segala apa yang diperlukan oleh calon sahabat yang diujinya dalam hal hati dan kesetiaan. Tapi apa daya, manusia tetaplah manusia. Jarang sekali yang bisa melihat kebaikan seseorang, ketulusan seseorang. Justru mereka yang mendapat teman yang tulus menerima adanya sering digunakan atau dianggap suatu kebodohan yang bisa dimanfaatkan. Itu real. Sederek, saya kira banyak sederek semua yang mengalami itu. Kita tulus-tulus ingin berseduluran, ingin berteman, tapi malah dimanfaatkan. Mereka menganggap kita, sang SP, itu adalah sesuatu hal yang lumrah. Padahal sebenarnya mereka itu sadar, tidak sekali dua kali atau bahkan belum pernah menemui orang sebaik para jiwa-jiwa terpilih. Tapi para jiwa terpilih dan sang kesatrio leader menika sebenarnya hanya tersenyum. Para jiwa terpilih menika sudah kenyang dengan penderitaan, kenyang dengan asam garam kehidupan yang menghempaskan ke kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, hingga tak ada celah buat para jiwa terpilih untuk sedikit bernafas kelegaan. Mereka selalu dihempas badai, tapi mereka dengan tangguh melawannya dengan menerjang maju terus pantang mundur. Mau berhasil atau tidak, penting maju. Semakin dekat ke tujuan, ombaknya semakin keras. Dipahami nggih? Semakin ombak mendekat itu sederek, semakin menuju tujuan.
Kalau di lautan yang tenang, itu di tengah-tengah, jauh dari pantai. Yang ada, ketemu manusia-manusia palsu, seperti ikan duyung. Ketemu anjing tapi anjing laut. Manusia tak pernah manusia yang membutuhkan daratan. Mengarungi samudera untuk mencari apa? Untuk mencapai daratan yang lain, karena ada tujuan untuk dibawa pulang atau singgah apalagi untuk menjadi tempat tinggal. Kita sebagai manusia darat sangat memahami manusia-manusia yang tidak bisa diselamatkan hati dan kehidupannya saat mereka menentang kita, saat mereka meremehkan kita. Tidak sadar kita datang pada mereka adalah untuk menyelamatkan mereka, mengajak mereka menuju kedamaian. Tapi bagi jiwa-jiwa yang memang bukan terpilih, tidak menyadari itu, dan pasti akan menentang para jiwa-jiwa terpilih. Menghina, mungkin menghina tidak. Menghinanya mungkin dalam pikiran. Secara pandangan, secara langsung, kebanyakan mereka itu meremehkan. Tidak melihat orang dari tutur bicaranya, dari kedalaman budinya, kehalusan budi pekertinya, karena ditempa oleh kehidupan. Rata orang sekarang melihat segala sesuatu itu lazim dari materi. Bagi yang kekurangan materi dan juga yang sudah bermateri, mereka merasa layak atau selevel jika dengan tingkat materinya sama. Lumrah itu. Tapi bagi jiwa terpilih itu tidak lumrah. Mereka menerima diremehkan, hanya tersenyum, tidak protes, tidak apa-apa. Berarti kamu bukan kawanku. Hanya seperti itu pikiran para jiwa terpilih. Jika mereka mendekati suatu perkumpulan, komunitas, mencoba masuk, mencari tahu siapa yang menerima dirinya apa adanya, yang menghargai pola pikir, tidak melalui dari apa yang ditampilkannya. Tidak melalui keungguhan budi pekerti, tapi mereka cenderung bagi yang tidak terpilih, cenderung bermuka dua. Golongan itu menjilat ke sana ke sini, cari keuntungan sendiri, tidak sungkan-sungkan merugikan orang lain, tidak berpikir bahagia di atas penderitaan temannya, main tikam. Lumrah, kita mencoba, memang kita sudah biasa seperti itu, tapi saya yakin semua para jiwa terpilih menghela nafas panjang, belum ketemu juga, dan kita melanjutkan perjalanan tanpa menoleh ke belakang. Mungkin itu yang dijangkakan oleh para leluhur. Jangan menoleh ke belakang tentang kehidupan, seperti yang saya ceritakan menikah.
kembali ke sang terpilih menika. Konon sang terpilih menika berada di mana saja tanpa kita sadari. Berarti ada di YouTube juga ya. Mungkin juga pernah di komen saya. Tentunya dengan kata-kata yang sopan, manis, menghargai, dan tidak berceramah. Karena dengar-dengar beliau itu cool, cuek, menghargai semua orang, tidak mendikte-dikte. Karena beliau datang tidak untuk berdakwah, tapi menyatukan paseduluran. Nggathukké balung pisah. Balung siapa? Ya balung kita jiwa terpilih yang selamat hati dan pikirannya, tidak selalu berpikiran buruk, tidak berpikir negatif, tidak menghujat. Dia orangnya santai, kabarnya suka ngopi, ceritakan oleh banyak Linue. Dan beliau juga tidak terlalu gimana-gimana gitu, tidak menurut apapun, santai. Makanya itu seperti saya ceritakan tadi, banyak yang meremehkannya. Jika dia bertemu dengan seseorang, banyak yang ngelamaknya. Mereka salah sangka, keramahannya disalahartikan. Dan der kapok pura. Sekali mereka berbuat kesalahan dengan sengaja, sudah selesai. Beliau tidak mau memberi kesempatan kedua untuk teman-temannya yang sok-sok para sombong, yang merasa kemerasaannya itu tinggi sekali, merasa berkuasa itu. Satria Bening itu berkuasa tapi tidak merasa menguasai. Beliau ingin hidup normal selayaknya manusia. Beliau sudah capek, sudah kenyang dengan segala kebanyakan omongan orang-orang, apa itu namanya, cerewet, bawel begitu. Makanya ada jangka yang mengatakan sing bregudul mesti sirno. Tahu itu berarti apa? Dia tidak bisa dieyeli. Dan para jiwa-jiwa terpilih diharapkan mengikuti apa yang ditindakan beliau. Bukan berarti tidak mau berprotes. Beliau sudah penuh pertimbangan. Sing bergudul mati. Begitu kan dijangka. Karena beliau sendiri tidak suka ngeyel. Makanya juga dieyeli. Kalau suka silahkan. Saya tidak tinggalkan begitu saja, nggak usah maksa-maksa. Laur ingin menguasai semuanya tanpa ada, tidak tahu konsekuensinya, tidak tahu siapa yang dihadapi. Saya enak dewe, saya enak udele. Rata-rata pengaku para satria peningit yang KW berbeda dengan jiwa-jiwa terpilih yang hanya oke, setuju, membawa semangat, sip. Begitu rata-rata jiwa terpilih. Spiritual itu dari masing-masing. Bagi para jiwa spiritual hanya ikut mendukung, ikut memberi energi, bersinergi. Ayo semangat, ayo menuju ke depan, ayo saling mendorong begitu.
itu adalah jiwa-jiwa yang selalu memberi motivasi, memberi semangat seperti itu. Disangkal atau tidak, kalau Anda merasa Satrio Piningit misalnya, tapi hanya ngatur-ngatur, serakah kiteku kowe kudu ngene, itu bukan Satrio Piningit, sederek. Itu orang gini. Meskipun Satrio Piningit konon kabarnya itu gila-gilaan, maksudnya bukan gila sedeng, gak waras, bukan. Cerdasnya gila, juga sudah ada yang bisa melihat itu. Ada satu channel. Kesetia kawannya gila. Keromantisannya gila. Kemampuan adaptasinya gila, segalanya gila, tapi yang baik-baik. Selera humornya gila. Dia mampu membuat orang terpingkal-pingkal dengan alami, tidak dibuat-buat. Tidak berarti harus tertawa, terbahak-bahak, gak naik sebabnya tertawa-tawa sendiri. Nah, itu kan ada itu yang suka komen ya kak ya, yang suka komen terbahak-bahak sendiri kayak orang gini. Biar apa itu? Ya ditempatkan lah, tertawanya terbahak-bahak itu yang sesuai saja. Jangan memaksakan diri, malah kesannya itu kok kita memenuhi jangka. Bukan jangka. Jangka itu menceritakan tentang Satrio Piningit. Bukan kok kita memenuhi isi jangka, jangka keputusannya, dan kita mengikuti apa yang ada di isi jangka. Bukan seperti itu. Jangka dari Jayabaya itu menceritakan tentang datangnya sang pemimpin akhir zaman menuju zaman baru yang sering saya ceritakan. Oke. Pahami? Jayabaya menceritakan sang SP. Bukan SP memenuhi isi jangka Jayabaya. Isi di sana itu benar semua. Bukan mau menggelontorkan dan hanya bisa dipahami, dimaknai oleh orang-orang punya daya kemampuan. Bukan untuk menjebak. Sebenarnya ciri-cirinya seperti ini, sebenarnya tidak begitu, tidak seperti itu. Bedakan saja, bedakan. Meskipun siloka, bedakan antara siloka dan tidak. Siloka berganda dan pengertian berganda secara luas dan sebagainya. Daripada saya mubut-mubut, semakin banyak yang bingung karena hanya sedikit yang memahaminya. Sampai di sini dulu, kita lanjut besok. Ya sederek, mugi-mugi berguna. Yang tidak berguna abaikan saja, silahkan tidak usah berkomentar yang mengandung provokasi. Nggih sederek, rahayu.